menjadi 50 pixel. Jadi image-nya akan di shrink atau dimampatkan, dikompres menjadi 50 pixel. Jadi image yang akan dikompres contohnya seperti ini menjadi lebih kecil, ukurannya akan mengecil. Kemudian di sini kita sudah mempelajari bagaimana interaktiviti bekerja pada saat user melakukan klik pada image. Yang pertama, menambahkan teks. Yang kedua adalah memperkecil image yang diklik. Berikutnya baru kita bekerja pada database ya, pada database, di mana di sini image yang ditampilkan itu disimpan di dalam database. Kalau yang sebelumnya kita masih menampilkan image secara langsung ya, tanpa menyimpannya di database. Nah, sekarang kita sudah mulai ya untuk menyimpan image di dalam database. Ini sebagai latihan, kalau misalkan interaktiviti yang ditangani di sini ya, yang diberikan contoh di tutorial ini pada saat user mengklik sesuatu. Nah, bagaimana cara event yang lain selain klik yang menunjukkan interaktiviti? Nah, kalau interaktiviti itu kan ada respon dari sistem, dari apa yang dilakukan oleh user. Jadi user mengklik, sistem merespon apa. Kalau selain klik, apa yang menunjukkan interaktiviti? Ada yang punya ide atau pendapat? Ini belum saya buat tugas ya, nanti aja ya kalau ada tugas yang lainnya. Ada yang punya pendapat? Interaktiviti yang lainnya? Input user, oh ya bisa ya. On submit, oh boleh ya, bisa juga on submit. Hover itu berhubungan dengan mouse ya, mouse yang berada pada suatu objek tertentu ya, hover ya. Oke, ada lagi? Ini pendapatnya Yopi, Arga, Raihan, Satar. On key up, on key down, on change. Ini berhubungan dengan apa ini? Keyboard ya. Pengetikan dari tombol perubahan ini ya. Posisi ya, on key up, on key down pada tombol keyboard. Ada lagi selain itu? Dan seperti yang disebutkan. Jadi semuanya ini adalah contoh-contoh interaktiviti yang nantinya jika user melakukan sesuatu, maka sistem meresponnya balik seperti apa, itu interaktiviti. Jadi ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan event yang lain selain klik. Nah, jadi klik itu adalah event yang paling sederhana ya saya kira ya. Salah satu event yang sederhana, dimana kalau user mengklik sesuatu, maka sistem meresponnya apa. Nah, seperti yang dicontohkan di sini, user mengklik pada image, maka image akan kemudian sistem akan menampilkan teks ya, menampilkan teks berupa satu tulisan. Kemudian setelah itu user mengklik image dan image akan berubah ukurannya menjadi mengecil. Contoh yang diberikan di sini ya. Diberikan contoh-contoh yang lain seperti yang ada disebutkan oleh teman Nanda ini. Ya, terima kasih contoh-contohnya ya. Yopi, Arga, Raihan, dan Satar. Yang lain mungkin punya contoh yang lainnya juga yang menarik juga ya, sama dengan yang sudah dibuat di sini, berikan di sini. Nah, kita sekarang mulai untuk melihat bagaimana MongoDB. Di sini MongoDB itu adalah contoh NoSQL database ya. Membuat collection table ya, berupa image di dalam starter data. Jadi starter data itu adalah data yang pertama sudah ada ya pada saat kita
menjalankan aplikasi. Jadi di sini kita menyimpan beberapa data image ke dalam database pada ini. Kalau sebelumnya kita sebutkan nama image-nya, kemudian kita panggil dari folder tertentu. Nah, sekarang kita berusaha untuk mengorganisasi image-image tadi dengan nama yang urut ya. Nama yang urut diberikan angka 1 sampai dengan yang ke N seperti itu. Kemudian nantinya nama dari image ini akan kita simpan ke dalam database ya. Kemudian untuk MongoDB data tertentu itu disimpan dalam collection, di mana di dalam relational database disebut dengan tabel. Jadi tabel atau collection ya kalau di SQL database. Kemudian pertama yang dibuat di sini adalah menambahkan garis baru ke dalam file JavaScript yang memungkinkan user untuk membuat collection. Jadi sebelumnya image yang disimpan itu ada di file JavaScript dalam tipe data array. Nah, sekarang kita buat collection baru dengan nama image. Jadi untuk meng-create collection pada folder lib di sini, folder lib kita letakkan di aplikasi dan kita buat folder baru dengan nama lib. Di mana di sini count itu adalah nilai keberadaan dari image-nya, apakah ada atau tidak ya. Jika dia sudah pernah dibuat sebelumnya, ini akan bernilai tidak sama dengan 0. Tapi sebelumnya jika kosong, maka ini akan sama dengan 0. Sehingga di sini kita menginsertkan image ya. Kita simpannya di mana? File image-nya di dalam aplikasi, kemudian baru di dalam program kita akan memperbaiki dari codingnya dengan menambahkan looping. Jadi misalkan kita punya format image ya, kita buat formatnya dulu. Misalkan namanya adalah img, kita dengan nomor image ditambah dengan JPG. Ini dalam JPG.
Ini image yang di sini yang ada di image, kita cukup memasukkan format yang tadi karena terdiri dari image, nomor urutannya, kemudian JPG, nah, seperti ini adalah filenya. Kemudian dengan looping ini tentu tidak bisa membuat caption untuk semua yang ada ya. Jadi ini dibuat seragam akhirnya ya, yang image ALT-nya. Kemudian untuk membuat ulang starter data, ya karena sebelumnya itu sudah ada starter datanya itu 3 image, maka kita hapus semua data yang ada di dalam database dengan melakukan wipe data. Jadi untuk memwipe data kita hanya menggunakan perintah meteor reset. Tapi di sini harus dipastikan ya, jika di reset maka diperiksa terlebih dahulu apakah ada data yang penting ya. Karena wipe ini, meteor reset ini nanti akan menghapus semua data yang ada pada collection atau tabel. Jadi semua data yang ada di collection akan dihapus. Kemudian struktur dari collection tabel masih ada atau tidak terhapus. Ini strukturnya ada tapi tabel collectionnya akan terhapus. Jadi di sini setelah meteor reset, kemudian project reset dan selesai. Hanya tertinggal strukturnya. Kemudian kita jalankan sekali lagi ya, kita punya 20 file. Karena di sini untuk loopingnya mulai dari 1 sampai dengan 20, berarti ada berapa file ini? Kalau loopingnya 1 sampai kurang dari 20, 19 ya, ada 19 ini, nggak sampai 20. 1, kecuali kalau ini I kurang dari sama dengan gitu maksudnya ya. 19. Kemudian kita akan merubah sedikit CSS-nya di sini dengan menyeragamkan ukuran image yang ada supaya tampilannya lebih teratur gitu ya. Nah, ini kita seragamkan dengan ngeset tinggi dan ini minimum height dan maksimum height-nya 500 pixel masing-masing, sehingga nantinya gambarnya akan lebih teratur seperti ini. Jadi apakah gambarnya itu akan lebih lebih besar daripada yang lain, tapi tetap tampilannya akan seragam ya, akan seragam ukurannya. Dan ini lebih enak dilihat. Jadi fungsi CSS memang untuk memperbaiki tampilan. Kemudian kita sudah belajar bagaimana memwipe data, kemudian bagaimana merubah tadi ya, sebelum memwipe data kita merubah cara pembuatan starter data menjadi lebih efisien. Caranya dengan menambahkan looping ya, menambahkan looping dan kemudian setelah itu untuk 3 file yang sudah ada sebelumnya dihapus dengan wipe menggunakan perintah meteor reset. Kemudian setelah itu baru kita jalankan sekali lagi. Berikutnya kita akan menambahkan event handling klik di sini. Ini
pada pertemuan yang ke-12. Jadi setelah kita menambahkan interactivity tadi, kemudian membuat starter data, dan setelah itu kita tambahkan event handling klik, yaitu klik pada tombol delete yang dapat digunakan untuk menghapus image. Jadi menghapus image ini nanti berarti kita juga menghapus data image yang ada di collection. Nah, di sini untuk menghapus data karena dia merupakan button yang atau tombol yang khusus, artinya perlu perhatian. Karena itu pada bootstrap code di sini kodenya adalah btn warning. Jadi nanti warnanya juga berbeda dengan yang button biasanya. Nah, ini kita gunakan btn-warning. Itu adalah kode di dalam bootstrap. Kemudian setelah itu nama kelasnya JSDL image ya. Jika JSDL image itu diklik, ada sesuatu yang akan dilakukan, kita akan mengambil ID dari image ya. ID dari image itu didapatkan dari perintah var image ID sama dengan. Nanti kita akan mendapatkan ID image-nya. Kemudian this di sini merefer pada data yang akan ditampilkan oleh template. Sedangkan underscore ID itu di dalam MongoDB adalah ID yang spesial karena dia merefer pada identifier yang unik. Di dalam satu baris itu dia pasti punya underscore ID yang berbeda dengan baris yang lain. Jadi otomatis dia akan membentuk primary key di sini. Jadi setiap baris data itu unik. Ya. Jadi tanpa kita menyatakan bahwa suatu baris data itu unik dan punya primary key ya, data yang disimpan di dalam database itu harus unik. Ini di dalam MongoDB secara otomatis dia akan memberikannya tanpa kita perlu mengesetnya menjadi primary key. Jadi setiap ID unik yang dimiliki oleh baris data di dalam MongoDB itu kita bisa memanggilnya dengan underscore ID. Dengan underscore ID itu kita bisa mendapatkan ID-nya secara unik. Jadi ada this, kemudian underscore ID, dan cara ini kita mendapatkan ID dari image-nya. Hasilnya adalah kita akan mendapatkan nilai ID-nya di sini. Ini jika Anda lihat di sini, yang ada di konsol ini adalah nilai ID dari image-nya. Kemudian setelah itu kita mendapatkan nilai ID tadi, kita gunakan untuk menghapus image yang baru kita klik. Jadi kita sudah membuat listener untuk mencetak ID dari image. Nah, sekarang kita perlu mengeksekusi ID image tadi agar bisa di-delete dari collection. Nah, untuk melakukan delete pada NoSQL database, itu perintahnya adalah image.remove. Ya. Jadi bukan menggunakan delete, tapi menggunakan remove. Kalau SQL menggunakan apa? Delete ya. Jadi di sini menggunakan remove. Jadi di sini padanannya sebetulnya antara SQL dengan NoSQL database itu perintahnya sebetulnya ada kesamaan ya, ada kemiripan gitu. Di mana apa yang bisa dilakukan oleh SQL database juga bisa dilakukan oleh NoSQL database. Nah, sekarang jika kita klik ya hapus ya salah satu image, maka akan terhapus. Menghapus image dari browser. Nah, sekarang kalau misalkan penghapusan itu jika tidak terlalu cepat, artinya
kita bisa melihat pergerakannya sehingga kita bisa tahu image mana yang terhapus. Maka di sini akan dilakukan pelambatan dengan menggunakan animasi jQuery. Nah, jadi dengan animasi jQuery di sini kita akan menunjukkan suatu animasi dengan mengakses yang disebut dengan DOM di sini. Jadi DOM itu apa? Slide berikutnya ini. API yang digunakan to interface the document grid and is available in many languages as a library. Nah, di sini JS adalah salah satu language tersebut. Dan di sini kita bisa merefernya di sini menggunakan onload function, document, get elements by tag name. Nah, sekarang dengan menggunakan animasi jQuery, maka kita bisa melihat penghapusan dari image itu tidak terlalu cepat ya, tapi kelihatan yang mana image yang mau dihapus. Ini, jadi ini ada function, kemudian parameternya slow, sehingga nanti dia akan dilakukan penghapusan dengan apa? Tidak terlalu cepat. Jadi di sini Anda bisa melakukan percobaan menghapus semua data image sampai tidak ada data yang tertinggal sama sekali. Pada saat image itu tidak ada sama sekali, semuanya dihapus, maka akan tampil di layar kotak dialog apakah Anda ingin membuat starter data. Nah, karena starter data itu kan perlu dibuat kalau misalkan yang ada di collection sudah nol, artinya sudah kosong ya. Jadi kalau collectionnya sudah kosong, berarti Anda perlu membuat starter data. Bagaimana ini teksnya akan bisa muncul seperti ini? Jika Anda hapus semua image-nya, maka nanti pilihannya akan tampil apakah Anda ingin membuat starter data. Nah, ini modifikasi sendiri supaya muncul seperti ini ya. Kalau misalkan Anda mengklik delete itu berkali-kali. Nah, setelah itu berikan pilihan Y dan N, tombol Y dan tombol N. Jika Y yang diklik oleh user, maka Anda harus membuat starter data. Tapi jika N yang diklik oleh user, maka dibiarkan tetap kosong. Ya. Jadi kondisi kosong begini artinya user tidak perlu membuat starter data meskipun akhirnya collection atau tabel yang ada di dalam database itu sudah habis ya, sudah tidak ada lagi. Baik, berikutnya penambahan fitur rating. Penambahan fitur rating di sini. Jika rating itu dinyatakan dengan tanda bintang yang diberikan oleh user, ya. Jadi bintangnya yang diberikan itu bisa bintang mulai dari 1 bintang sampai dengan 5 bintang. Jadi maksimal ada 5 bintang. Maka di sini kita menambahkan rating pada image, kemudian disimpan ke dalam database. Nah, untuk menambahkan rating di sini, kita menggunakan package yang ada di Atmosphere.js. Nah, di sini di Atmosphere.js kita search stars ya, stars. Kemudian di sini ada Barbatus stars rating. Nah, ini yang kita ambil. Jadi rating dengan menggunakan bintang, ya, stars. Ini kita ambil Barbatus star rating. Pada saat ini dibuat tutorialnya, ini bintangnya yang diberikan
Ini ada sebanyak 24 ya, lumayan banyak. Kemudian berbagai star rating ini kita manfaatkan untuk menambahkan rating yang akan bisa diberikan oleh user pada setiap image yang ada. Nah, jadi di sini untuk menambahkan package-nya dengan cara Meteor add berbatus stars rating. Kemudian untuk menambahkan star rating sesuai dengan documentation-nya, Anda bisa membuat JS image kelasnya. Ya, jadi untuk menangani event klik pada rating dan untuk mengidentifikasi image yang mana yang diklik, kita memanfaatkan sekali lagi apa identifier unik yang ada di NoSQL database. Jadi underscore ID. Nah, ini akan otomatis terbentuk meskipun kita tidak menambahkan primary key. Hasilnya di sini setiap image ada stars-nya dan kita bisa memberikan ini penilaian dapat stars berapa, star berapa yang diberi. Nah, kalau misalkan sudah berbatus star rating itu sudah bisa kita include-kan package-nya ke dalam aplikasi, masalahnya adalah pada saat user melakukan on klik untuk memilih sebuah image ini star-nya berapa, misalkan ini image ini star 5 ya, star 5, maka harus bisa ditambahkan ke dalam database ya. Nah, kita tambahkan ke database. Caranya bagaimana? Caranya adalah setelah sistem mendapatkan jumlah stars yang diklik oleh user ya, dan image yang mana yang diklik, baru dua informasi ini disimpan di dalam database ya. Jadi berapa stars yang diklik dan stars yang mana, nah seperti itu disimpan dalam database. Ini. Jadi file rating sama dengan event current target, data user rating, console log rating. Menggunakan JSON JavaScript. Kemudian jQuery. Masih ingat underscore ID? Di sini underscore ID itu identifier unik pada SQL database ya. Ada MongoDB, di mana setiap image itu punya identifier yang unik. Jadi dengan menambahkan ini maka kita bisa mengetahui image mana yang sudah diklik oleh user. Ya, dengan cara penambahannya. Hasilnya kita akan mendapatkan image mana yang diklik oleh user. Nah, contohnya ini diklik. Maka di sini yang sudah diklik dan diberi tanda bintang 5 itu kemudian disimpan di dalam database. Bagaimana cara menyimpannya di dalam database? Di sini kita berikan perintah image.update. Image.update di situ untuk menyimpan apa yang sudah diubah oleh user berkaitan dengan ratingnya. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, rating titik 2 rating. Kalau yang ini adalah rating parameternya, yang kedua ini adalah rating isinya. Yang kedua ini, rating yang kedua ini adalah isinya dari rating yang diberikan oleh user. Ya. Jadi sesuatu bahasa pemrograman yang kita kenal sebelumnya di Java atau di C. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita menampilkan rating itu dalam bentuk angka? Jadi karena user mengklik jumlah bintangnya, ya,
di image tadi, bagaimana merubahnya menjadi angka. Maka kita tambahkan file HTML seperti yang ada di sebelah kanan ini. Hasilnya, selain dari ditampilkan ratingnya, kita juga bisa menambahkan keterangan ratingnya ada apa ya, bintangnya ada berapa angkanya. Ini bintangnya ada 5, ini ada 1, ini ada 3, dan ini ada 4. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kita sudah belajar mengincludekan rating, ya, package rating yang didapat dari berbagai rating ada di Atmosphere.js. Kemudian kita menyimpan hasil perubahan dari rating yang sudah diberikan oleh user itu ke dalam database. Nah, sekarang untuk berikutnya mengurutkan tampilan image berdasarkan rating. Tampilan image berdasarkan rating. Kalau yang tadi masih belum teratur, nah sekarang kita tambahkan sort rating -1. Berarti artinya diurutkan mulai dari rating tertinggi sampai terendah. -1 di sini itu seperti decrement. Jadi mulai besar kecil. Tapi kalau secara defaultnya itu 1. Jadi langsung aja sort rating dan 4.2 -1. Ini Anda bisa melakukan perubahan. Kalau misalkan sortnya itu tidak dari besar ke kecil, tapi dari kecil ke besar, kita tinggal menghapus titik 2 -1 di sini. Secara default dia increment ya. Nah, tidak mulai dari besar ke kecil, tapi dari kecil ke besar. Hasilnya seperti ini, sesuai dengan ratingnya, rating 5, 4, 3, 2, seperti itu. Nah, jadi itu yang kita pelajari untuk praktikum minggu ini. Ya. Sekali lagi Anda bisa terus menggunakan Blaze sambil memikirkan gimana caranya dan mencoba bagaimana caranya apa yang ada di tutorial ini menjadi dalam bentuk React.js. Ya. Bisa dijalankan sebagai React.js karena defaultnya itu, dan tidak lama ya kalau menggunakan Blaze itu sama sekali. Jadi yang pelajari minggu 12 itu sampai dengan sudah saya bahas tadi, dan Anda bisa memeriksa di dalam e-learning, materi e-learning minggu yang ke-12. Ini lihat di sini minggu yang pun dengan ini ya, menghapus data image. Yang ke-15 mengurutkan image berdasarkan rating ini. Nah, intinya nanti untuk demo dengan apa itu, dengan Meteor.js itu saya samakan nanti menggunakan React semua karena React itu defaultnya. Nah, ini kan nanti ini kan dengan Blaze ya. Jadi Anda gunakan React. Boleh menggunakan atau tujuan yang sama seperti materi yang di perkuliahan. Nah, kalau menggunakan Blaze, bagaimana Anda bisa mengubahnya ke React ya. Anda bisa membuat contoh kasus lainnya yang sederhana, misalkan menampilkan koleksi data buku seperti itu. Kalau misalnya tadi adalah image, nah sekarang
dengan menampilkan koleksi data buku, itu ada image atau gambar cover bukunya, kemudian judul bukunya. Setelah itu rating yang diberikan oleh user nantinya. Bukunya itu seberapa bagus, maka bintang 5 atau bintang 4 atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Atau Anda bisa menampilkan koleksi produk yang dijual secara online. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa merubah contoh dari image digunakan untuk menampilkan data yang lain. Nah, jadi contoh kasusnya seperti itu. Atau misalkan showroom kendaraan ya, misalkan showroom kendaraan ada gambarnya, ada nama kendaraannya apa namanya. Seperti itu juga bisa. Jadi intinya apa yang dipelajari di bagian tutorial untuk yang database ini kita bisa mengadaptasinya untuk kasus yang lain yang mirip ya. Jadi ada gambar kemudian keterangannya. Tuh. Jadi gambarnya itu bisa merupakan tampilan display nama produk yang dijual secara online, tampilan display ini untuk buku ya, buku cover buku, kemudian judul bukunya seperti itu. Kemudian user bisa memberikan rating seberapa bagus buku itu dibaca user. Nah, itu juga caranya diadaptasikan di situ. Jadi ini masih minggu yang ke-12, tapi Anda bisa mencoba semua yang ada di sini ya sampai dengan yang terakhir ini. Jadi kita sudah bisa melakukan insert, sudah update, mengubah juga sudah update ya. Kemudian delete, menghapus. Nah, berarti kita sudah melakukan fungsi dasar yang ada di sebuah aplikasi. Nah, tinggal menyesuaikan nanti Anda membuat apa untuk submit tugas pembuatan aplikasi NoSQL database dengan Meteor.js dan MongoDB lainnya. Nah, ini adalah tugas mandiri tiap orang, tapi tidak terlalu rumit ya aplikasinya, karena yang dicontohkan di materi kuliahnya juga sederhana. Nah, buatlah yang sederhana seperti itu, tapi tetap disajikan dengan yang menarik ya, gambarnya, apa itu, cara penyajiannya ya. Bisa Anda tambahkan apa yang di sini tidak dicontohkan ya, tadi seperti yang sudah diberikan contoh yang lain-lainnya oleh teman Anda ya, contoh package yang lain ya, seperti yang diberikan tadi ada bagaimana merespon tombol submit, kemudian bagaimana hover mouse, kemudian bagaimana merespon tombol di keyboard dan lain-lainnya. Semuanya bisa ditambahkan untuk menambah fungsionalitas yang ada di aplikasi, yang kita tinggal mencari package-nya yang sesuai saja. Atau jika kita tahu cara pengmodannya, bisa dengan menggunakan jQuery atau menggunakan cara yang biasanya ya, cara yang biasa digunakan di situ di HTML. Baik, itu dari saya untuk 2 kelas yang kebetulan berbarengan ini ya. Ada pertanyaan? Jangan lupa nanti kelas yang D4 saya tutup absensinya, kemudian yang kelas D3A setelah D4 ITA selesai ya, ditutup absensinya, kelas D3 ITA bisa login di etol, jangan lupa. Ini saya tutup ya untuk yang kelas D4 ya. Ini saya tutup dulu. Sudah absen semua ya, adik dan teman-temannya kelas D4 ITA sudah semua ya. Nanti kalau misalkan ada yang ketinggalan, kelupaan, berarti harus mengurus di Pak Agus ya. Ya, dan sekarang untuk kelas yang praktikum kelas D3 ini ya.
Oh, saya buka dulu presensinya.